Hai guys, kita ketemu lagi nih di sini. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan lagi nih. Semoga kalian dapat sesuatu yang baru dari videoku yang sekarang ini juga. Di jantung kota Paris, di atas aliran sungai Seine yang tenang, ada sebuah jembatan yang gak hanya menghubungkan dua tepi kota, tapi juga menghubungkan sejarah, seni, dan cerita cinta manusia. Inilah Pont des Arts, jembatan pertama di Paris yang seluruhnya itu dibangun dari besi. Pont des Arts itu didirikan pada abad ke-19, tepatnya itu tahun 1804 pada masa Napoleon Bonaparte. Waktu zaman itu tuh besi dianggap adalah bahan yang modern gitu, berani dan mencerminkan semangat perubahan. Dan jembatan ini dirancang sebagai sebuah promenade suspendu, sebuah taman berjalan di atas sungai, tempat orang bisa berlama-lama menikmati langit Paris. Dan juga di sini itu tempatnya para seniman, pelukis, dan penulis, juga pemusik jalanan sepanjang abad untuk duduk berjam-jam dan juga mencari nafkah. Jadi jembatan ini hanya khusus untuk pejalan kaki ya guys, dan ini menghubungkan Institut de France dengan Louvre. Dan dari sini tuh, dari jembatan ini pemandangannya itu begitu sempurna, begitu indah, jadi seperti kanvas yang ideal untuk kisah cinta. Tapi di tengah keindahan Seine tersembunyi sebuah kisah tragis tentang jembatan yang hampir runtuh karena beban cinta. Ini adalah kisah Pont des Arts dengan jutaan gembok cinta yang nyaris menenggelamkan sejarahnya. Munculnya gembok-gembok cinta ini, apakah fenomena ini benar-benar romantis atau hanya vandalisme yang merusak warisan? Tapi tahu nggak guys, tradisi gembok cinta ini bukan lahir di Paris loh. Inspirasinya itu datang dari Roma di awal tahun 2000-an setelah populer lewat sebuah novel dan film Itali, O Voyage. Terus sekitar tahun 2008, pokoknya setelah itulah ya, tren ini tiba-tiba muncul di Paris. Pasangan dari berbagai negara itu dan turis-turis pada datang dan mulai menggantungkan gembok bertuliskan inisial mereka, menguncinya dan membuang kuncinya ke sungai Seine sebagai simbol cinta yang terkunci abadi. Sayangnya, keindahan ini berubah menjadi ancaman. Gembok-gembok itu berkembang biak dan dengan sangat cepat. Diperkirakan jumlahnya itu sekitar 700.000 gembok yang menggantung di jembatan itu, dengan total berat mencapai 50 ton. Itu setara dengan berat sekitar 10 gajah dewasa. Tahun 2014, tekanan dari ratusan ribu gembok itu udah mencapai puncaknya. Sebagian pagar jembatan itu benar-benar runtuh. Dan peristiwa ini yang memaksa pemerintah Paris itu untuk sadar, fenomena ini udah nggak romantis lagi, malah jadi ancaman buat struktural. Akhirnya diadakan penyingkiran secara massal. Inilah yang membedakan antara kisah cinta modern dan kisah cinta klasik Paris. Seperti cintanya Abelard dan Eloise. Nanti akan aku ceritain di video selanjutnya. Cinta Abelard dan Eloise itu abadi lewat surat-surat dan ide yang nggak membebani jembatan atau merusak warisan. Sedangkan dari video ini kan, dari foto-fotonya kita bisa lihat bahwa cinta fisik yang diwujudkan dalam gembok besi itu justru mengkhianati esensi warisan sejarah itu sendiri. Pont des Arts dipulihkan, besinya diganti dengan panel kaca agar tradisi gembok itu nggak kembali lagi merusak struktur jembatannya. Tapi meski gembok-gembok itu udah hilang, ingatan tentang jutaan doa, janji, dan nama yang pernah menggantung di sana tetap melekat di udara Paris. Tempat ini sudah kembali menjadi tempat favoritnya seniman, fotografer, dan pejalan kaki. Jembatan ini tetap menjadi simbol sejarah, seni, dan sebuah museum terbuka panggung romantika Paris. Dan juga sebagai saksi ya, bahwa manusia itu selalu ingin meninggalkan jejak, bahkan pada sepotong besi di atas sungai. Cinta itu seharusnya bukan tentang mengikat,
bukan tentang beban yang digantungkan untuk selamanya. Cinta itu harusnya seperti sungai Seine yang tetap mengalir, bebas bergerak, dan hidup. Paris tetaplah kota romantis walaupun tanpa gembok-gembok cinta. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah gembok cinta ini bentuk cinta sejati atau pengrusakan? Tulis ya di komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like video ini dan subscribe untuk dapat kisah-kisah sejarah dan juga kisah-kisah cinta lainnya tanpa melupakan fakta sejarahnya. Oke, sampai jumpa.